Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan tema paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desu Landari, dan di samping saya ada Galuh Putri Firdaus dan juga Minda Ayu Rahmasari. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebelum memulai presentasi, kami harap kepada para audiens untuk memfokuskan mata dan memahami pembahasan yang akan kami bahas. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di akhir video. Di sini, kami akan membahas 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu ada pengertian paradigma, yang kedua paradigma dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang ketiga penelitian kualitatif, dan yang keempat penelitian kuantitatif. Yang pertama, saya akan membahas pengertian paradigma. Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan dan Bicklin menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau prosesi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Becker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu yang harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Sedangkan Cohen dan Mannion membatasi paradigma sebagai tujuan atau motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian. Lalu subbab yang kedua adalah paradigma dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dari segi peristilahan, para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-beda. Berikut ini akan dikemukakan penamaan yang dipakai para ahli dalam penyebutan kedua istilah tersebut. Guba dan Lincoln menyebut kuantitatif sebagai rasionalistik, sedangkan kualitatif sebagai naturalistik. Sedangkan Everett dan Lewis menyebut kuantitatif sebagai inquiry from the outside dan kualitatif sebagai inquiry from the inside. Lalu Burrell and Morgan menyebut kuantitatif sebagai fungsionalis dan kualitatif sebagai interpretatif. Dan Guba menyebut kuantitatif sebagai positif dan juga kualitatif sebagai konstruktivis. Sedangkan Hausman menyebut kuantitatif sebagai positivis dan kualitatif sebagai naturalistik etnografik. Nah, masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi, masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Jadi, yang menjadi masalah penting dalam penelitian kuantitatif adalah kemampuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian, seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi. Sedangkan penelitian kualitatif mencari data tidak untuk melakukan generalisasi, karena penelitian kualitatif meneliti proses, bukan meneliti permukaan yang nampak. Selanjutnya, materi akan saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan naturalistic inquiry. Naturalistic inquiry memandang realitas sosial bersifat unik antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk melakukan generalisasi tentang keseluruhan kalau hanya didasarkan sebagian. Oleh karena itu, pemahaman keseluruhan diperlukan pendekatan holistik.
Pernyataan tersebut ditentang oleh peneliti kuantitatif dengan argumen walaupun setiap bagian mempunyai keunikan tersendiri, akan tetapi ada beberapa karakteristik memiliki kesamaan dan dimungkinkan untuk dilakukan generalisasi. Apabila realitas sosial telah dapat diungkapkan berdasarkan mencukupi beberapa penelitian, maka prediksi terhadap suatu fenomena sosial dapat dilakukan daripada hanya berdasarkan kebetulan. Selanjutnya, dari perbedaan kedua pendekatan tersebut, Gall dan Brock mengemukakan beberapa perspektif dalam menerapkan penelitian sosial. Ada 9 penerapan penelitian sosial, salah satunya ada humans are the primary data gathering instrument, yang artinya menunjukkan bahwa peneliti sebagai alat pengumpul data yang terpercaya dari sekedar instrumen berupa tes, inventory, atau kuesioner. Perbedaan yang mendasari antara kuantitatif dengan kualitatif menyebabkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data juga berbeda. Bord dan Gall mengemukakan ada 4 jenis metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, partisipan observation, yang kedua, non-partisipan observation, yang ketiga, interview, yang artinya menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan yang diteliti. Yang keempat, dokumentasi, artinya dilakukan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen dan rekaman. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Minda Ayu Rahmasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Jadi penelitian kuantitatif itu berbeda dengan penelitian kualitatif. Bedanya di mana? Jadi penelitian kuantitatif akan menghasilkan informasi yang lebih terukur, dikarenakan ada data yang dijadikan landasan agar informasi tersebut lebih terukur. Di penelitian kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu penelitian eksploratif dan penelitian kausal. Kita akan bahas penelitian eksploratif terlebih dahulu. Jadi penelitian eksploratif merupakan sarana yang efektif untuk memberikan gambaran keadaan sosial tertentu. Pada penelitian eksploratif, metode yang digunakan adalah analisis frekuensi satu variabel. Dengan demikian, hasil analisis adalah kecenderungan satu variabel. Yang kedua, ada penelitian kausal. Di penelitian kausal tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap konseptual. Yang kedua, tahap pengukuran variabel, yang ketiga tahap seleksi sampel, dan yang keempat tahap manipulasi matematis. Jadi penelitian kausal harus melewati 4 tahap tersebut agar mencapai tujuan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.